time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Putri Rahmadani dengan NIM 142240021 dari kelas saya A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang usaha kelompok kami yang sudah kami diskusikan, yaitu Dadar Gulung Cimosi. Nah, pastinya saya akan menjelaskan tentang konsep bisnisnya, analisis bisnis, kemudian rencana operasional, rencana organisasi, rencana pemasaran, rencana keuangan, rencana kegiatan, kemudian ada analisis resiko dan kontak person. Nah, yang pertama ada konsep bisnis. Ini tuh latar belakang kami memilih bisnis tersebut. Nah, jadi tuh di tengah berbagai macam bisnis yang beredar di masyarakat, kami memilih untuk membuka bisnis kuliner. Nah, kami memilih jajanan tradisional berupa dadar gulung. Nah, nanti namanya produk kami itu Dadar Gulung Cimosi. Kami rasa itu dadar gulung nih banyak digemari oleh berbagai kalangan, dari anak-anak sampai orang tua. Bahkan nanti itu kita bakal memodifikasi dadar gulung ini dengan cita rasa tradisional dengan sentuhan modern. Nah, hal ini tuh bisa membuka peluang yang cerah di pasar kuliner yang harusnya terus berkembang. Nah, deskripsi produknya ini, kelompok kami menjual dadar gulung dengan 3 varian rasa di dalamnya, yaitu coklat, vanila, dan kelapa gula merah. Kemudian deskripsi pasarnya, kelompok kami menargetkan penjualan ke berbagai kalangan dari usia dan lapisan masyarakat. Nah, biasanya anak-anak lebih tertarik ke varian modern. Nah, sedangkan yang dewasa atau orang tua ini biasanya lebih menyukai kelapa gula merah. Ada analisis bisnis. Yang pertama ini ada SWOT, strength atau kekuatan. Nah, dadar gulung ini kan merupakan makanan tradisional Indonesia yang kaya akan warisan budaya. Jadi kita tuh bisa membangkitkan nostalgia bagi sebagian orang. Nah, yang kedua, bahan bakunya ini mudah didapatkan dan relatif murah. Kemudian yang ketiga ini cara pembuatannya juga cukup mudah dan kayak sederhana gitu. Nah, yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, dadar gulung ini kan terkadang dianggap sebagai jajanan yang kuno, sehingga kurang menarik jika dibandingkan dengan cemilan modern yang lain. Nah, yang kedua itu daya tahannya tuh nggak lama, apalagi kalau semisal dadar gulungnya ini nggak disimpan dengan baik. Nah, terus yang ketiga, di sebagian penjual itu biasanya tuh hanya menyediakan contohnya tuh hanya menyediakan varian kelapa gula merah aja, jadi kayak keterbatasan akan varian rasa gitu. Terus yang ketiga ini ada opportunities atau peluang. Jadi yang pertama, dengan mengembangkan varian rasa dan isi serta packaging yang unik ini bisa menjangkau pasar yang lebih luas dan menarik para pembeli. Kemudian yang kedua, kami memanfaatkan teknologi, contohnya media sosial, untuk mempromosikan dan menjual produk kami di platform online. Nah, selain itu kami juga menjual atau menawarkan di lingkungan masyarakat juga. Kemudian packaging yang unik ini bisa lebih mudah dilirik oleh pelanggan. Nah, apalagi kalau misal kita punya branding yang cukup kuat dan dikenal oleh banyak orang, itu bisa memperluas jangkauan pasar. Kemudian yang ketiga ada threat atau ancaman. Nah, tren makanan ini kan terus menerus berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, ini tuh dapat mengurangi minat konsumen untuk membeli gitu ke jajanan pasar. Kemudian perubahan naik turunnya harga atau inflasi. Nah, bahan baku dapat mempengaruhi biaya produksi serta keuntungan.
BMC. Pertama ada key partners, itu pastinya toko sembako di pasar. Terus kayak aktivitasnya pasti kita membuat atau memproduksi dadar gulung ini, kemudian memasarkannya. Terus habis itu ada value proposition, itu cita rasa yang unik dan penampilan yang menarik dan berbeda pastinya. Kemudian customer relation, itu pelayanan melalui direct selling dan communicative building atau grup online pelanggan. Biasanya kan ada tuh. Nah, terus ada customer segment, itu dari anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua. Kemudian ada key research, jadi ada bahan dan peralatan, kemudian juru masaknya dan SDM-nya. Kemudian ada channels, nah itu tuh direct selling, Instagram, WhatsApp, TikTok dan lainnya. Kemudian ada cost structure, bahan baku, operasional, dan biaya yang tidak terduga. Kemudian ada juga revenue stream. Ini tuh pendapatan dari direct selling, take away, dan penjualan online. PPC, jadi ada customer profile sama value proposition. Jadi kayak customer jobsnya, misal butuh cemilan tradisional yang enak. Nah, relievers-nya itu jual yang menggunakan resep dan bahan yang premium. Kemudian kayak misal customernya tuh mau yang harganya murah dan terjangkau. Nah, pastinya harganya tuh kompetitif, sekitar antara 2.000 sampai 5.000. Kemudian paint, itu kekhawatiran akan kebersihan. Dan creatorsnya itu akan menjamin dapurnya itu bersih. Nah, terus kemasannya nggak praktis, kemudian pilihan rasa yang hanya satu aja. Nah, giant creators ini akan mengusahakan desain kemasan yang premium dan praktis, serta menyediakan berbagai macam varian, jadi nggak cuma satu doang. Nah, kemudian customer jobsnya yang bagian giants ini mainkan banyak pilihan dan bisa pesan online. Nah, sebisa mungkin kami mengadakan kayak produk layanan itu varian tradisional dan modern, dan pengiriman dijamin dengan tepat waktu. Nah, yang ketiga ada rencana operasional. Nah, pastinya ada proses produksi dong. Yang pertama, bahan baku kulitnya terlebih dahulu: telur, gula, air, tepung terigu, blue band. Nah, buat yang isian dadar gulungnya ini kami menggunakan fla bubuk dengan varian rasa vanila dan coklat, paparut. Nah, kemudian ada gula merah juga. Nah, masuk ke persiapan perlengkapan. Yang pastinya yang utama ini ada kompor gas atau kompor listrik. Kemudian ada teflon atau wajan anti lengket. Wadah adonan, kemudian ada spatula, kemudian sendok, pisau, panci, dan alat masak untuk isian gitu. Timbangan dapur, gelas ukur. Nah, selain yang utama ada juga pendukungnya nih. Ada lap bersih, sarung tangan plastik, cemek, kemudian tempat sampah, alat kebersihan. Nah, proses pembuatan dadar gulung. Nah, pastinya yang pertama pencampuran bahan-bahan kulit. Nah, proses memasak adonan kulit di atas teflon atau wajan datar anti lengket, tapi yang kecil aja, takut nanti tuh jadi gosong. Nah, sebisa mungkin kulit merata gitu tanpa adanya robek. Nah, ada juga proses pembuatan isian, jadi mencampurkan fla dengan air hangat lalu diaduk. Kemudian untuk yang varian gula merah ini, parut gula merah lalu lelehkan. Nah, pas udah mencair, masukkan kelapa yang udah diparut nih, terus diaduk sampai merata begitu. Kemudian ada proses pengisian dan penggulungan. Jadi meletakkan isian secukupnya aja, kemudian menggulung kulit dadar itu dengan rapi dan rapat agar isian tuh nggak keluar atau bocor.
Nah, buat pengemasannya, ini mengemaskan dadar gulung yang sudah jadi dalam wadah, yaitu roll cake box. Nah, jadi di dalam satu box itu isinya ada 3 dadar gulung. Yang kedua ini ada lokasi produksi. Jadi lokasi penjualan kami ini cukup strategis, yaitu ada di lingkungan kampus yang dimana tuh berdekatan sama audit, dan ini tuh merupakan jalan yang biasanya mahasiswa lewatin. Menyiapkan lokasi ini, kami memastikan area ini bersih dan higienis. Dan yang kedua ini menata produk itu biar pembeli ini tertarik gitu. Nah, terus memastikan semua peralatan ini berfungsi dengan baik. Kemudian ada jam operasionalnya, kegiatan kampus, baik open maupun close. Keempat, ada proses penjualan. Kami ini melayani para mahasiswa dengan baik dan ramah. Untuk metode pembayarannya, kami menerima tunai maupun non tunai, kayak misal kris gitu. Kelima, ada layanan pelanggan di lokasi. Jadi kami akan memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan, kemudian menangani pertanyaan atau keluhan yang ada dengan baik, kemudian menciptakan pengalaman yang positif gitu dalam kegiatan berbelanja. Nah, kemudian ada promosi di lokasinya. Kita besok menggunakan spanduk atau banner atau display yang menarik. Nah, kemudian menawarkan promo yang menarik untuk mahasiswa, seperti mengadakan games. Nah, yang menang ini bisa mendapatkan promo. Nah, untuk keamanan lokasinya, kami mengamankan uang tunai dan aset bisnis gitu. Kemudian memastikan keamanan area kerja bagi staf dan mahasiswa. Kemudian ada rencana organisasi. Nah, jadi ketua pelaksananya adalah Ihsanul Awwab dengan NIM akhir 029. Kemudian tim produksi ini ada aku sendiri, Cantika Putri Ramadhani, dengan NIM akhir 021. Kemudian ada Maria Oktovani Lumbrantoruan dengan NIM akhir 013, dan ada Sanli Rini Tamba, itu tuh NIM akhir 045. Nah, tim pemasarannya ada Oktavia Putriani Simamora, itu dengan NIM akhir 0005. Kemudian tim keuangannya ini ada Rafli Yahya Pasaribu dengan NIM akhir 037. Rencana pemasaran. Jadi, strategi dadar gulung ini mencakup berbagai aspek untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Nah, apalagi tuh kita harus membangun brand yang kuat sehingga tuh bisa mendorong penjualan. Nah, target pasar kami itu dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Nah, kami juga menyediakan varian rasa dan isi yang mencampurkan sentuhan rasa tradisional dengan modern, disertai dengan kemasan yang menarik para pelanggan untuk membeli. Nah, apalagi kami juga menggunakan kualitas bahan baku yang baik serta proses pembuatan yang higienis. Jadi, rasanya ini seimbang antara rasa manis dan gurih. Kami menentukan harga yang bersaing serta mudah didapat. Setelah itu, kami melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap strategi pemasaran kami. Lalu kita melakukan penyesuaian strategi pemasaran berdasarkan hasil evaluasi. Nah, ada bauran pemasaran atau 4P. Pertama ini ada produk. Nah, untuk mengembangkan dan memelihara dadar gulung Cumosi, kami akan memilih aspek utama kayak inovasi produk. Jadi dengan mengembangkan beberapa varian rasa dan warna seperti parutan gula merah, kemudian coklat dan vanila. Jadi nggak cuma rasa originalnya aja nih atau kelapa parutan ini. Nah, untuk kemasannya kami menggunakan roll cake box. Nah, kemudian kualitas. Nah, menggunakan bahan baku yang berkualitas serta menerapkan standar kebersihan dan keamanan pada seluruh proses produksi.
Nah, untuk segi rasa, kami memastikan kulit dadar gulung Cumosi ini memiliki tekstur yang lembut dan tidak mudah robek. Ada efisiensi operasional. Jadi, kami menerapkan teknologi dan bahan baku yang dapat meningkatkan efisiensi produk tanpa mengurangi kualitas. Kemudian, melakukan analisa biaya untuk menentukan tempat supaya tetap hemat gitu. Nah, terus mengikuti perkembangan tren makanan supaya dapat berinovasi. Ada price atau harga. Jadi kami menerapkan harga dadar gulung ini 2.000 per pieces dan tersedia juga menu paket yaitu Rp5.000 isi 3. Hal ini tuh bisa menarik para pelanggan karena harganya tuh yang terjangkau. Kemudian ada place atau tempat. Kami akan menjual dadar gulung Cumosi ini di platform online serta bazar yang akan kami laksanakan pada jadwal yang telah ditentukan. Ada promotion atau promosi. Langkah pertama, pastinya kami menciptakan nama brand yang menarik dan mudah dikenal oleh berbagai kalangan. Jadi kayak nanti tuh kita udah memiliki identitas brand yang kuat. Nah, nama brand kami itu adalah dadar gulung Cumosi. Nama Cumosi ini tersebut didapatkan dari inisial dari nama kami, yaitu ada Cantika, Uco, Maria, Okta, Sandy, dan Ihsan. Nah, selain slogan tersebut juga memiliki kepanjangan yaitu lucu, gemoy, dan oisi. Kemudian, untuk promosi penjualannya, kami memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lainnya dengan visual yang menarik. Serta kami juga akan menawarkan di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian ada modal awal. Nah, modal awal yang kita pakai itu yang pertama bahan-bahan ya. Nah, ada telur ayam itu sekilo dengan harga 32.000, kemudian gula setengah kilo dengan harga 12.000, kemudian ada juga tepung terigu setengah kilo juga dengan harga 6.000, kemudian ada mentega ini 200 gram dengan harga 9.000 dan bubuk coklat dengan jumlah setengah kilo dengan harga 22.000. Kemudian ada saset vanila dan coklat ini kita pakai 4 saset dengan harga 20.000. Kemudian ada gula merah kita pakai 500 gram 12.000. Kemudian ada parutan kelapa 1 butir itu 8.000. Jadi totalnya adalah Rp121.000. Untuk estimasi produk dan penjualannya ini, yang pertama kami menentukan harga jual. Nah, rumusnya itu harga jual sama dengan 1.500 ditambah dalam kurung 30% dikali 1.500. Nah, jadi harga jualnya itu 1.950. Nah, jadi harga jual idealnya itu 2.000 per porsi. Kemudian penjualannya harga per porsi ini kan 2.000 dan untuk pembelian 3 porsi menjadi harga promo Rp5.000. Nah, jadi ada target produksi per hari. Jadi coklat ini per harinya tuh 30 porsi. Kemudian yang rasa vanila ini 20 porsi, sedangkan yang original ini 20 porsi. Jadi total produksi sehari ini sampai 80 porsi. Nah, estimasi pendapatan harian ini total produksinya itu kan 80 porsi. Nah, harga jualnya ini 2.000 per porsi. Jadi total penjualan per porsi ini tinggal tuh 160.000. Kan modal awalnya tuh tadi 121.000 kan. Nah, laba hariannya itu sekitar 39.000. Nah, jadi waktu balik modal ini tinggal dibagi aja 1.000, jadi 3 hari operasionalnya. Nah, kemudian rencana kegiatan. Jadi yang pertama itu perencanaan dan persiapan. Nah, di minggu pertama ini survei kecil ke lokasi seperti lokasi usaha, posisi usaha itu gimana di lingkungan masyarakat,
dan untuk mengidentifikasikan tingkat minat dadar gulung. Kan konsep penjualan usaha dadar gulung seperti varian rasa dan isi yang akan kami jual, yaitu rasa coklat, vanila, serta gula merah. Kemudian ukuran dan harga per piecesnya itu berapa, kemudian strategi branding awalnya tuh gimana sih di minggu kedua. Jadi kayak menyusun langkah-langkah dalam pembuatan dadar gulung, mulai dari persiapan bahan bakunya, kemudian pembuatan dadar gulungnya, hingga ke pengemasan. Kemudian yang kedua ini penyusunan daftar kebutuhan. Jadi kayak menyusun daftar perlengkapan dan peralatan apa sih yang dibutuhkan untuk memproduksi dadar gulung ini. Nah, kemudian yang ketiga itu memperhitungkan estimasi dan biaya awal. Jadi kayak itu tuh untuk pembelian bahan baku, peralatan, serta perlengkapan lainnya. Kemudian penentuan rencana keuangan sederhana. Ini tuh membuat perkiraan harga jualnya tuh berapa, pengeluarannya berapa, pendapatannya berapa, sehingga tuh kita bisa memperhitungkan keuntungan kita tuh berapa sih. Nah, kemudian yang itu terakhir itu menentukan struktur organisasi. Ini tuh menetapkan tim dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, kemudian di minggu ketiga ini kita melakukan pembelian barang dan atau kita membeli peralatan dan bahan baku yang sesuai dengan daftar yang telah dibuat dan melakukan pertimbangan terhadap harga-harga. Nah, yang kedua itu pembelian bahan baku awal itu seperti tepung, terigu, dan telur yang lainnya. Kemudian kita melakukan uji coba resep dan memastikan rasa, tekstur, tampilan yang sesuai dengan diinginkan dan melakukannya itu sampai dengan hasil yang sesuai. Kemudian di minggu keempat ini ada penataan lokasi dan persiapan promosi serta pembuatan produk kegiatan. Jadi kegiatannya itu menata lokasi berjualan dengan mengusahakan ketertarikan pelanggan, memastikan kebersihan dan kerapihan terjaga, serta menyiapkan tempat untuk display produk dan transaksi. Nah, yang kedua ini ada desain materi promosi sederhana. Nah, ini tuh kita membuat desain sederhana untuk spanduk kecil dan banner untuk diletakkan di tempat usaha. Kemudian yang ketiga ini melakukan promosi di media sosial seperti kayak Facebook, TikTok, WA, Instagram, dan lainnya. Kemudian ada perencanaan strategi promosi awal. Ini tuh melakukan promosi dengan mengelola dengan mengadakan game dan memberikan voucher atau diskon kepada pemenang game. Nah, kemudian melakukan pembuatan produk oleh tim yang sudah ditentukan. Kemudian pelaksanaan penjualan ini di minggu kelima, peluncuran dan penjualan awal. Yang pertama itu memulai kegiatan penjualan di lokasi yang udah ditentuin. Nah, kemudian yang kedua itu menjalankan strategi promosi yang telah direncanakan dan mengadakan game dengan memberikan batasan. Kemudian melayani pelanggan dengan ramah, kemudian mendengarkan dan mencatat umpan balik dari pelanggan kayak buat evaluasi kita ke depannya. Kemudian pasca penjualan ini pastinya secara aktif kita meminta umpan balik dari pelanggan melalui interaksi langsung atau media sosial gitu sebagai bahan evaluasi. Dari evaluasi ini kita bisa mengukur tingkat kepuasan pelanggan secara berkala. Kemudian melakukan perhitungan total pendapatan dan pengeluaran untuk mengetahui berapa sih total laba yang kita dapatkan. Ada analisis risiko. Nah, kemungkinan risiko itu kan bisa terjadi kapan saja. Ya, contohnya ada bahan baku yang nggak tersedia atau harganya tuh naik. Nah, kelangkaan atau kenaikan harga bahan utama ini bisa mengganggu produksi atau menurunnya margin keuntungan. Nah, rencana mitigasinya ini yaitu dengan membeli bahan baku dalam jumlah yang cukup dan harga yang stabil, atau bisa juga dengan membeli bahan baku ketika
sedang ada diskon. Kedua, menggunakan alternatif bahan yang berkualitas setara bila perlu. Kemudian yang kedua ini produk yang nggak laku terjual nih atau overstock, memproduksi berdasarkan estimasi permintaan harian, kemudian menggunakan sistem pre-order untuk meminimalkan sisa, kemudian menawarkan diskon menjelang akhir untuk produk yang tersisa. Kemudian yang ketiga ini resikonya kualitas produknya tuh menurun. Jadi rasa atau tampilan dadar gulungnya ini nggak konsisten sehingga itu pelanggan bisa kecewa. Nah, mitigasinya itu kita tuh sebisa mungkin mencoba terlebih dahulu produk yang akan dijual apakah emang udah pas atau belum. Kemudian yang keempat ini cuaca buruk atau gangguan eksternal jika jualan di luar. Nah, cara mitigasinya itu dengan menyiapkan tenda atau jualan di lokasi yang terhindar dari hujan. Kemudian sebuah bisnis itu adalah persaingan. Mitigasinya itu pertama kita akan membuat dadar gulung yang mempunyai ciri khas seperti isi yang bervarian dan warna yang menarik serta kemasan yang lucu. Nah, jadi itu bisa menarik para pelanggan. Kemudian menggunakan media sosial untuk tempat promosi dan menarik para pelanggan yang loyal seperti promosi di Instagram serta membuat konten yang menarik untuk produk yang akan dijual. Nah, jadi di sini tuh ada kontak personnya. Nah, di IG-nya ini ada dadar gulung Cumosi. Untuk WhatsApp-nya ini 088299872435. Nah, untuk TikTok-nya ini ada juga dadar gulung Cumosi. Oke, presentasi saya tentang proposal dadar gulung Cumosi ini. Maaf jika ada kekurangan yang saya lakukan, entah dari kesalahan atau yang lainnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.